Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun rahimani Allah wa iyyakum. Kita masih dalam muqaddimah atau bab tentang tawakal yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitabnya Kitab Tauhid pada bab ke-33. Kita masih pada bab muqaddimah. Insyaallah pada pekan selanjutnya kita akan masuk kepada pendalilan-pendalilan yang dibawakan oleh Syekh di sini. Maka perlu diperhatikan bahwasanya sebelum kita menyelami makna tawakal, sebelum kita menyelami dalil-dalil tentang tawakal ini, maka hendaknya kita mengetahui apa saja keutamaan-keutamaan dari tawakal ini serta definisi-definisinya. Tawakal adalah sifat terpuji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah asal di dalam agama dan dia tidaklah tegak keimanan, tidaklah tegak amal-amalan Islam serta yang berserta cabang-cabangnya kecuali harus ada tawakal di dalam setiapnya. Maka hasilnya akan berbuah dengan buah yang indah. Keimanan tanpa tawakal, maka keimanannya akan berkurang. Amal soleh tanpa tawakal, maka amal soleh itu akan berkurang. Kehidupan seluruhnya tanpa tawakal maka akan mengurangi kehidupan itu sendiri. Maka perlu diperhatikan jemaah kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum bahwasanya tawakal ini adalah wadah atau bahan bakar kehidupan seorang muslim yang tanpanya tawakal ini tidak ada dalam hati seorang muslim, maka sungguh berkuranglah kadar keislamannya. Dan ini disebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya tawakal ini adalah sebab-sebab mendatangkan keimanan yang benar. Tawakal adalah bentuk muamalah seseorang kepada Allah dengan muamalah yang benar. Tanpa tawakal, seseorang tidak akan bisa mendapatkan derajat keimanan. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkalu 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bizunubi ibadihi khabira." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 58, "Dan bertawakallah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang hidup." Artinya bertawakallah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rizki, yang menjamin hidup kita, yang menciptakan kita, yang mematikan kita, yang mengatur seluruh urusan kita. Bertawakal kepada Allah, yakni sandarkanlah seluruh urusan kita, baik urusan dunia dan urusan akhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala yang hidup dan tidak akan pernah mati selama-lamanya. Dan bertasbihlah dengan memujinya dan cukuplah dia Maha mengetahui dosa-dosa hamba-Nya. Surah Al-Furqan ini menyatakan bahwasanya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia adalah Maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Tawakal secara bahasa berarti wakalah. Wakalah ini kalau di dalam bab fikih artinya mewakilkan. Wakalah, mewakilkan. Makanya ada beberapa pendapat antara memesan GoFood itu dua hukum. Hukum pertama adalah hukum wakalah. Wakalah atau mewakilkan. Kita mewakilkan orang membeli barang kita. Kemudian ketika dia sampai makanannya kepada kita, kita membayar jasanya. Nah, ini wakalah artinya, mewakilkan. Maka secara umum bahasa tawakal adalah mewakilkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, yakni bersandar kepada
sesuatu perkara. Taib. Secara istilah adalah sebagaimana dihukamkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, haqiqatut tawakkul huwa sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah 'azza wa jalla fi istijlabil masalih wa daf'il madar min umuri dunya wal akhirah. Kulliha wakilatul umuri kulliha ilaihi wa tahqiqil imani bi annahu la yu'ti wa la yamna' wa la yadurru wa la yanfa' siwa. Ini perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali. Hakikat tawakal adalah kejujuran tentang penyandaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meminta kemaslahatan dan menolak kemudaratan di setiap urusan dunia dan akhirat. Hakikat tawakal adalah kejujuran penyandaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meminta seluruh permasalahan kita di dunia dan akhirat. Kita menyandarkan urusan kita kepada Allah dalam hal maslahat dunia dan akhirat. Ya Allah, aku ingin menjadi penghafal Quran. Maka kita bismillah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah yang akan membimbing kita untuk kita sampai kepada keinginan kita. Ya Allah, aku ingin menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya Allah, aku ingin menjadi seorang profesi yang handal dalam urusan dunia saya. Saya ingin menjadi pedagang yang handal. Saya ingin menjadi seorang pedagang yang mampu menarik konsumen yang besar, yang banyak. Maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, ya, yang mewujudkan apa yang kita inginkan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ali Imran, "Fa iza 'azamta fatawakkal 'ala Allah." Jika kau sudah berazam, maka silahkan bertawakal kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya berhubungan antara sebab dan tawakal mesti ada. Al-azam itu adalah tekad, bukan sekedar tekad, namun tekad yang kuat. Seperti antum bertekad untuk ngaji dan nggak pernah lagi tinggal, maka antum berusaha bagaimana supaya antum nggak bisa tinggal ngajinya. Nah, ini adalah azam namanya. Sehingga antum bersungguh-sungguh dalam menghadiri kajian, setiap kajian-kajian dia adakan di daerah antum. Ini namanya azam. Nah, ketika antum berazam untuk suatu perkara dunia atau perkara akhirat, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa iza azamta fatawakkal." Ketika kau sudah berazam, maka tinggal tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, ya, seluruh urusan kita, ya, berhasil atau tidak. Tidak ada yang namanya usaha mengkhianati hasil. Tidak ada. Tidak ada namanya usaha mengkhianati hasil. Yang ada kita adalah berusaha dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika Allah Subhanahu wa taala belum memberikan apa yang kita inginkan, maka kita kembali kepada ayat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Bisa saja kau membenci suatu perkara yang kau di dalam urusan dunia dan akhiratmu, namun itu sebenarnya baik bagimu. Dan bisa saja itu hal yang kau senangi, namun ternyata itu buruk bagimu. Allah Subhanahu wa taala mengerti hari ini, ke depannya, sampai ke depannya, dan Allah bahkan mengerti yang belum terjadi, yang bakal terjadi, dan yang bakal terjadi itu tidak jadi, Allah tahu. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui perkara yang kau lakukan daripada dirimu sendiri. Nah, ini buktikan bahwasanya apa yang kita inginkan ketika bersesuaian dengan apa yang kita inginkan hasilnya, maka ketahuilah itu terbaik bagi kita. Terkadang orang ketika berhasil dengan apa yang dia inginkan, dia merasa bahwasanya oh ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mewujudkan apa yang dia inginkan, setelah dia berusaha, dia katakan bahwasanya saya adalah orang-orang yang diuji. Ya, saya adalah fa ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu faqada alaihi fayaqulu rabbi ahanan. Ketika mereka dibatasi oleh sesuatu perkara-perkara yang mereka inginkan, mereka katakan Tuhanku menghinaku. Tuhan tidak memberikan apa-apa terhadapku. Nah, ini adalah bentuk hati-hati orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dengan iman yang sempurna. Bahkan hati-hati seperti ini adalah hati-hati kaum munafik, yang dimana ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersenang hati. Namun ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala
tidak baik kepadanya. Ya. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Ada di antara manusia yang di mana dia beribadah ya ala harf, pinggir-pinggir. Ketika diberikan kenikmatan dia bersyukur, ketika dia diberikan musibah dia katakan ini bukan agama yang baik. Nah, seorang muslim hendaknya menjadikan seluruh perkaranya, apa yang dia usahakan, apa yang dia tawakalkan, dia meyakini kalau dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun apapun hasilnya, baik atau buruk, maka itu adalah yang terbaik untukku. Inilah keadaan orang-orang yang beriman. Dan ini yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitabnya Qawaidul Arba'. Iya. Kata beliau, ya, beliau mendoakan kita untuk mendapatkan keberkahan, wa an yaj'alaka mubarakan aina kunta wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza aznama istaghfara fa inna haula'i thalatha unwanus sa'adati. Kata beliau, seorang mukmin kalau dia ingin berbahagia, maka ketika dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nikmat-nikmat, dia bersyukur. Wa idza batuliya sabara, ketika dia diuji dia bersabar, dan ketika dia berdosa dia beristighfar. Fa inna haula'i tsalatsa unwanus sa'adah, karena ketiga perkara ini yang menjadikan seorang hamba menjadi bahagia. Jadi tawakal itu bukanlah soal hasil. Tawakal itu adalah menyerahkan apa yang terbaik bagi kita, jemaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Bisa dipahami di sini? Baik, kita lanjutkan. Faedah dan keutamaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, yang pertama, ciri orang yang beriman dan bertauhid. Maka kita katakan tadi bahwasanya orang-orang yang bertawakal kepada Allah Jalla wa Ala, maka dia adalah orang-orang yang dipenuhi hatinya dengan keimanan yang kuat, yang dimana buahnya bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya, yang dia bermanfaat untuk manusia lainnya, seperti pohon-pohon yang rindang, ya, yang batangnya kuat, ya, rantingnya banyak sehingga bermanfaat untuk manusia. Ada yang berteduh di bawahnya, ada yang beristirahat di bawahnya, ada yang mengambil buah-buahannya sehingga dia pun kenyang. Dan ini adalah ibarat iman yang kuat, seperti pohon yang kita sebutkan tadi. Adapun iman-iman yang tidak kuat di dalamnya, yang tidak ada tawakal di dalamnya, sedikit rasa sabar di dalamnya, tidak ada rasa syukur di dalamnya, maka seperti pohon yang kering di tengah-tengah padang pasir yang tandus, yang tidak bisa memberikan manfaat sama sekali kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain. Maka dari itu, ciri orang-orang yang beriman adalah dia adalah orang yang bertawakal kepada Allah Jalla wa Ala. Taib, apa itu makna tawakal? Apa makna tawakal, Bang Hendra? Menyerahkan urusan kita kepada Allah. Apa yang dimaksudkan tawakal menurut Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali? Abu Hamzah? Secara bahasa. Iya, enggak, yang dikatakan oleh Al-Imam Rajab Al-Hambali. Yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali adalah menyandarkan hati kepada Allah dalam kemaslahatan dunia dan akhiratnya. Menyerahkan segala urusannya, dan serta mengimani bahwa tidak ada yang mampu menghalangi dan memberikan mudarat manfaat selainnya. Dia yakin nggak ada yang bisa memberikan manfaat, nggak ada yang datangkan mudarat, nggak ada. Semuanya dia yakini bahwasanya Allah lah Subhanahu wa taala yang memberikan semuanya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini? Ini yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali adalah menyerahkan seluruh urusan kita, baik dunia dan akhirat, dalam keadaan kita beriman kepada Allah, dan kita yakin tidak ada yang mampu mendatangkan manfaat kalau itu memang manfaat, dan tidak ada yang menolak mudarat memang kalau itu adalah mudarat. Nah, ini adalah tawakal. Kalau dia misalnya tes PNS, dia sudah belajar, dia sudah berusaha dengan cara yang benar, kemudian dia bertawakal kepada Allah, dia yakin bahwasanya tidak ada yang mampu memberikan mudarat kepadanya, dan tidak ada yang memberikan manfaat. Yang memberikan kelulusan bukan manusia. Bukan manusia yang memberikan kelulusan, tapi yang memberikan kelulusan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah
tawakal. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal ayat 2, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu." Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Artinya ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, apakah hati mereka itu bergetar? Apakah keimanan apakah mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala ataukah kuping mereka biasa-biasa saja? Nah, innamal mu'minun, hanya saja orang-orang mukmin yang asli, bukan mukmin yang KW. Yang dia ketika disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, wa idza tuliyat ayatihi zadathu imana. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bertambah imannya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu ya ayyuhalladzina amanu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ketika mereka mendengar ayat ini bergetar hatinya, bertambah imannya bahwasanya hendaknya seseorang itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kesyirikan. Nah, inilah sifat orang-orang yang beriman. Kita kalau mendengar Al-Quran, apakah hati kita bertambah iman atau tidak? Ataukah itu hanya saja sekedar suara tawa di masjid-masjid saja sebagai penanda itu adalah waktu sholat? Maka rugi sekali jemaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali manfaatnya. Ketika kita mendengarkannya, maka yang pertama kali yang harus kita harapkan adalah bertambahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambahnya iman kita kepada Allah Jalla wa ala. Taib, barakallahu fikum. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan di atas Allah lah mereka bertawakal. Artinya bertambah tawakalnya. Bertambah dia mendengar Al-Quran, bertambah dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sifatnya orang-orang beriman. Sifatnya orang beriman adalah yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, jika disebut nama Allah bergetar hatinya. Ya akhi ittaqillah. Ya akhi bertakwa kepada Allah. Antum jangan seperti itu. Bergetar hatinya. Ya akhi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penyayang, Maha Pengabul doa. Maha pemberi rizki. Antum jangan takut sama yang namanya dunia ini. Antum beribadah, antum berusaha untuk menjadi orang yang baik. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat pemberi rizki. Maka bergetar hati kita mendengarkan itu jemaah. Iya ya, benar ya. Kemudian dibacakan ayat-ayat, bertambah imannya. Nabi SAW sampai menangis ketika mendengarkan bacaannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini membuktikan bahwa Al-Quran itu bermanfaat bagi kita. Dan Al-Quran itu biasanya lebih bermanfaat kalau dibacakan oleh orang kepada kita. Yang tentunya bacaannya adalah bacaan-bacaan yang mengandung tajwid yang benar. Dengan niat yang benar, bukan dia hanya sekedar membaca dengan lagu-lagu tanpa makna sama sekali. Maka kita berkata kepada ikhwan, ya ikhwan, bacakan 1-2 ayat kepada ana. Ana ingin dengar bacaan. Nah, seperti itu. Maka hal seperti ini jemaah kaum muslimin rahimanillah wa ikum akan mendatangkan keimanan kepada kita kalau memang kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertambah tawakal kita, bertambah yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia sifat orang yang beriman. Apa sifat orang beriman yang pertama? Apa Bang? Bang Aswad? Yang pertama dari ayat Al-Anfal ayat 2 ini apa? Abu Mir yang pertama? Kalau disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Kalau dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Ini sifat orang-orang beriman jemaah kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum. Adapun orang-orang munafik maka mereka tidak akan merasakan apapun dari bacaan Al-Quran dan tidak akan merasakan getaran apapun ketika nama Allah Jalla wa ala disebutkan. Ini dia tawakal. Yang kedua, orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan rezeki dan kecukupan jemaah kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah, ya fahuwa hasbuh." Surah At-Talaq ayat 3, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan kita. Cukupkan kita. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang lainnya, "Wa'dallahi haqq, la yukhlifullah al-mi'ad."
Janji Allah pasti benar dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan apa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan sekali-kali menyalahi janji-janjinya. Di surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man asdaqu minallahi qila." Dan siapa yang paling benar perkataannya selain Allah Subhanahu wa taala? Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna asdaqal hadisi kitabullah." Sebaik-baik perkataan adalah perkataan Al-Quran. Artinya sebenar-benar perkataan adalah perkataannya Allah Jalla wa'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala, maka di saat itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupi seluruh kehidupannya, baik dunia dan di akhirat. Tergantung sebesar apa kadar tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jemaah kaum muslimin. Tergantung sebesar apa kuantitas tawakal kita kepadanya. Bisa dipahami jemaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la ruziktum kama yarzuq at-tayr taghdu hisaman wa taruhu bitanan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai saja kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki seperti rezekinya burung. Pergi dengan perut kosong di pagi hari dan pulang di sore hari dengan perut terisi penuh. Tawakalnya burung adalah tawakal yang benar. Dia keluar niatnya mencari makan dan Allah Subhanahu wa taala cukupkan dia pada sore hari untuk kenyang membawa banyak perbekalan. Pelajaran yang pertama bisa diambil dari hadis ini bahwasanya burung pun diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua, jangan kalah kita dari tawakalnya burung. Burung adalah makhluk yang lebih rendah daripada manusia. Manusia adalah makhluk yang tinggi. Jangan sampai tawakalnya burung lebih baik daripada tawakalnya manusia yang manusia diberikan akal, diberikan penglihatan, diberikan hati, diberikan segalanya untuk dia bisa mengambil sinyal-sinyal dari tawakal gitu. Jangan sampai dia lebih parah daripada tawakalnya burung. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga bahwasanya bekerja itu sampai sore, ikhwan, bukan sampai 24 jam, pergi pagi pulang pagi, pergi pagi pulang pagi lagi. Iya. Dia pergi, anaknya tidur. Dia pulang, anaknya sudah pergi sekolah. Kapan jumpanya? Karena nanti salah-salah dibilang ayah, Om. Ya ini kenyataannya. Ada seorang ikhwan bercerita sama Ustaz, ini ada seorang yang kerja di suatu kalau nggak salah tentara ya. Pulang ketika lahir dia tugas. Ketika dia pulang, Om katanya. Dipanggilnya ayahnya Om. Ya, jemaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, bahwasanya bekerja itu ada tempatnya, ada waktunya. Jangan tinggalkan ngaji. Antum kalau ngaji nggak dapat apa-apa, nggak usah ngaji, pulang aja di rumah. Kalau ngaji nggak dapat keimanan, nggak dapat kelembutan hati, nggak dapat akhlak yang baik, nggak dapat tutur kata yang bagus, tidak dapat ibadah yang indah, tidak dapat merasakan makna ibadah, nggak usah ngaji. Karena apa? Ya karena kita ngaji itu intinya untuk itu. Kita ngaji untuk menambahkan iman kita, supaya ibadah kita tuh lebih nikmat, lebih manis. Sebelum ngaji bagaimana ibadah antum, setelah ngaji bagaimana ibadahnya, bagaimana perasaannya. Nah itu maksudnya. Nah inilah ngaji. Makanya kalau ngaji itu benar-benar, niatkan benar-benar. Sebagaimana kita niat pekerja, maka niatkan benar-benar ngaji ini. Tanjung Pura mengaji sudah berjalan 1 tahun. Insya Allah kita akan berjalan terus dan sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada daerah kita ini sehingga nanti banyak orang yang hadir. Makanya semangat kita untuk belajar. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kita tentang permasalahan-permasalahan akhirat kita, bukan permasalahan dunia yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 pangkat 1 2 3 akar 9 7 per 5,5. Enggak ditanya malaikat seperti itu, ada. Mau ditanya enggak seperti itu? Enggak kan? Ya, 1 pangkat 1 per 5 akar 10 per 10 dikurang 10 5 kali 5. Berapa? Enggak tahu ya kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada kita, "Marabbuk?" Siapa Tuhanmu? Bagaimana dinik? Apa agamamu? Bagaimana kau beragama? Siapa Rasulmu? Siapa Rasulmu? Siapa yang kau ikuti? Apa yang kau ikuti dari ajarannya? Itu ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, sebagian ulama salaf mengatakan, ya tawakkulu ya tusqa ilaika al-arzaq bila ta'ab wala takalluf. Tawakal akan mengalirkan rezeki kepadamu tanpa keletihan dan usaha keras. Lihat Jami'ul Ulum wal Hikam.
Ya, Ibnu Rajab mengatakan bahwasanya ulama salaf mengatakan tawakal akan mengalirkan rezeki kepadamu tanpa keletihan dan usaha keras. Kita teringat perkataan Ustaz Firanda rahimahullah taala. Bahwasanya beliau mengatakan orang-orang Arab itu adalah orang-orang yang ngoyo. Mereka pergi kerja jam 9 pagi dan pulangnya adalah pulangnya cepat ya. Kenapa? Mereka tidak memikirkan tentang hal dunia mereka. Namun ketika mereka waktu sholat, maka mereka akan menjadi orang-orang yang sangat serius. Waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, mereka ke masjid. Mereka ngoyo. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang ada di dalam di Saudi itu adalah orang-orang yang diberi kecukupan. Ini tawakal jemaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Adapun kita sengaja meninggalkan sholat demi ya proyek. Yang dimana proyek itu belum tentu ya untuk kita. Tiba-tiba setelah kita tinggalkan sholat, ternyata sudah direbut oleh orang lain. Betapa sakitnya. Di mana sakitnya? Di mana-mana. Bukan di sini lagi. Di mana-mana sudah. Ya. Barakallahu fikum ya. Maka dari itu jemaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Maka dari itu hendaknya kita bertawakal dengan tawakal yang benar. Sudah, ini sholat waktunya, sholat saja kita. Ya. Nah, ini ada kalau misalnya kita punya waktu untuk sholat, tinggalkan usaha-usaha kita, tinggalkan kegiatan-kegiatan kita, sebuah sholat kita, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan kita jemaah kaum muslimin. Pasti akan cukup, Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan kita. Yang ketiga, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami lalu beliau bersabda, telah ditampakkan kepadaku umam, ya. Artinya umat-umat ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku melihat seorang nabi lewat bersama satu orang. Ya. Artinya Nabi sallallahu alaihi ada para nabi, salah satunya mereka hanya membawa satu orang pengikutnya. Followernya satu orang cuman. Kalau ngaji cuma satu orang cuman. Baik, barakallahu fikum. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi bersama dua orang saja. Artinya pengikutnya hanya dua orang nanti di hari kiamat. Artinya ketika di dunia dia berdakwah kepada seluruh masyarakatnya, yang beriman cuma dua orang jemaah. Masya Allah ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian seorang nabi bersama sekelompok orang dan seorang nabi tanpa seorang pun bersamanya. Ada sekelompok orang dan bahkan ada seorang nabi nggak ada pengikutnya jemaah. Dia berdakwah tidak memiliki pengikut. Gimana itu kalau nggak ada pengikut? Streamingnya nggak ada orang aja, Bang Julia sendiri. Itu pun Bang Julia apa? Makan, tidur dia. Udah, Ana lah ngomong sendiri. Ya kan? Nggak ada yang mendengarkan. Barakallahu fikum. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu tiba-tiba ditampakkan kepadaku kumpulan manusia yang banyak memenuhi ufuk. Dan aku berharap mereka adalah umatku, yaitu namun dikatakan padaku ini adalah Nabi Musa dan kaumnya. Artinya Nabi Musa juga memiliki banyak pengikut. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian jemaah kaum muslimin, tapi lihatlah di ujung sebelah sana, ternyata aku melihat ada sekumpulan orang yang sangat banyak. Kemudian dikatakan lagi kepadaku, lihatlah juga yang sebelah sana. Ternyata aku juga melihat ada sekumpulan orang yang sangat banyak sekali. Lalu dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu. Artinya umat Nabi Muhammad itu paling banyak jemaah nanti di hari kiamat. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersama mereka ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Artinya dalam satu gerombolan umatnya Nabi di hari kiamat nanti datang, ada di antara mereka yang 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa diazab. Maksudnya apa? Langsung masuk surga. Nggak ada hisab lagi. Kamu dulu kenapa kok main judi? Kamu dulu hartamu kemana? Yang halalnya dihisab, yang haramnya diazab. Nah, nggak ada di situ. Nggak berlaku di sini. Nggak diazab, nggak dihisab, langsung masuk surga. Misalnya kita ngantre ini, antum masuk dari pintu belakang karena antum kenal sama bosnya. Namun nanti di hari kiamat bos antum siapa? Nggak ada orang dalam. Iya, masuk surga pakai orang dalam nggak? Masuk surga itu pakai satu kunci, kalimat la ilaha illallah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya. Enggak ada kunci yang lain jemaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian setelah itu orang-orang bubar dan belum sempat ada penjelasan kepada mereka. Artinya ketika Nabi menceritakan hal ini, orang-orang bubar, belum ada syarahnya, belum ada tafsirannya. Apa ini? 70.000 orang ini siapa ini? Nah, para sahabat pun kemudian saling berbincang di antara mereka. Mereka berkata, mungkin
Ya, mereka itu yang 70.000 itu yang tidak dihisab dan tidak diazab adalah ya orang-orang yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari cucu-cucu kita. Karena kita ini adalah orang yang pernah buat syirik, kata para sahabat. Mungkin kita tidak termasuk di dalamnya. Taib. Ada yang mengatakan bahwasanya mungkin ada di antara mereka yang memang terlahir memang dari Islam. Dan begitulah mereka membicarakan permasalahan 70.000 orang ini. Lantas peristiwa tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah bertatayur. Nah, ini syaratnya. 70.000 orang itu adalah orang-orang yang dia tidak pernah bertatayur. Apa itu tatayur? Pernah kita sudah jelas ini ya, bab tatayur sudah lewat kita. Beranggapan sial, Masya Allah, terhadap terjadinya sesuatu. Misalnya kalau misalnya kodok lewat di depan rumah kita, wah sial ini, gitu ya. Seperti itu. Misalnya kalau misalnya maaf ya, ada nenek-nenek lewat, wah ini berarti jomblonya akut kitanya gitu. Nah, ini seperti ini beranggapan sih sial, nggak boleh seperti ini. Dia meyakini Allah Subhanahu Wa Taala saja yang memberikan ya mudarat dan manfaat. Kemudian yang kedua, sifatnya adalah dia tidak pernah meminta untuk diruqyah dan tidak mau menggunakan diruqyah dulu. Dia tidak pernah meminta untuk diruqyah. Ruqyah syariah nggak boleh. Maksudnya boleh sebenarnya ruqyah syariah ini. Namun karena dia bertawakal kepada Allah, dia nggak minta diruqyah, diam saja dia. Duh, kok gitu saja? Karena ruqyah ini kata para ulama, kenapa? Karena dia lebih bisa untuk condong kepada si peruqyahnya. Dia bersandar kepada peruqyah, dia tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Taib. Fal muhim, kalaupun antum ingin minta diruqyah maka enggak masalah. Cuman keluar dari 70.000 ini. Enggak apa-apa. Cuman keluar dari persyaratan 70.000 ini. Maka Syekh bin Baz enggak mau dia meruqyah orang karena beliau mengambil hadis ini. Taib. Fal muhim, ini masalahnya ya bukan masalah yang sesuatu itu wajib ditinggalkan. Namun kalau ditinggalkan lebih aula, mendapatkan surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian mereka itu tidak melakukan kai. Apa itu kai? Mengobati luka dengan sundutan besi, yang besi itu disundut dengan api yang panas. Kemudian ditusuk ke badannya. Begitulah kira-kira kai. Nah, dan kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Mereka apa? Tidak tatayur. Kemudian mereka apa? Tidak minta diruqyah. Kemudian mereka tidak menggunakan kai. Kemudian hanya kepada Allah mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 syarat yang seseorang itu jika ingin masuk surga, maka hendaknya dia melakukan 4 hal ini. Apa yang pertama? Abu Mer, apa yang pertama? Tidak tatayur. Yang kedua? Tidak minta diruqyah. Yang ketiga? Apa itu kai? Thayyib. Yang keempat? Hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau 4 hal ini kita lakukan, maka kita akan masuk ke dalam 70.000 itu. Maka Ukaisyah ibn Mihsan berdiri dan berkata, "Apakah aku termasuk di antara mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Beliau menjawab, "Ya, kamu termasuk di dalamnya." Kemudian yang lainnya juga berdiri bertanya, "Apakah aku juga termasuk di antara mereka?" Lalu Nabi menjawab, "Ya, Ukaisyah telah mendahulimu dalam perkara ini." Jadi ada orang lain minta keutamaan seperti Ukaisyah. Kata Nabi, "Engkau telah didahului oleh Ukaisyah." Ukaisyah selamat. Jadi Ukaisyah termasuk dalam 70.000 itu. Taib. Kalau kita hitung zaman para sahabat sampai sekarang berapa ribu tahun? 1400 tahun. Itu 70.000 itu masuk nggak kita kira-kira ya? Mungkin nggak masuk ya. Sahabat saya udah 100.000 nih. Sahabat belum lagi tabiin, Alqamah, Mujahid, ya kan? Yang lain-lainnya. Imam-imam, ya kan? Imam Ahmad, murid-murid mereka. Imam Hanafi, murid-murid mereka. Imam Nawawi, Ibnu Hajar, banyak sekali. Berarti kita sedikitlah kemungkinan masuk ya. Namun di hadis riwayat yang lain, kata Rasul SAW, setiap satu orang membawa 70.000. 70.000 itu masing-masing dari mereka satu orang membawa 70.000. Coba dikalikan berapa? Berapa? Miliar. Oh, berarti kita masuk tuh. Kemungkinan masuk. Nah, maka dari itu kita
kalau ingin menjadi orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, maka hendaknya kita tidak minta tidak bertatayur, tidak minta diruqyah, kalau bisa berusaha, dan tidak berobat dengan kai, dan berusaha untuk bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah contohnya hadis yang kita katakan bahwa saya masuk surga tanpa hisab. Yang ketiga adalah menghilangkan rasa takut. Dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, ia bercerita, kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan di daerah Najd. Kami jumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah lembah yang di sana banyak tumbuh pohon-pohon besar dan berduri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di bawah sebuah batang pohon. Lalu beliau gantungkan pedangnya pada sebatang dahan pohon, dan Jabir pun berkata, pada saat itu para sahabat pergi berpencar di lembah itu, masing-masing mencari tempat bernaung di bawah pohon. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tadi ketika aku sedang tidur di bawah pohon, ada seorang yang mendatangiku seraya mengambil pedangku. Artinya Rasul sedang berbaring dan menggantungkan pedangnya di ranting-ranting pohon itu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada seorang yang mendatangiku seraya mengambil pedangku. Tak lama kemudian aku pun terjaga dari tidur, sedangkan ia telah berdiri di atas kepalaku sambil menghunuskan pedang. Aku telah mengetahui bahwasanya ia telah siap dengan pedang di tangannya, yakni untuk menebas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, hai Muhammad, siapa yang dapat menghalangiku untuk membunuhmu? Dengan tegas aku menjawab, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah yang melindungiku. Dia bertanya lagi, siapakah yang dapat menghalangiku untuk membunuhmu? Maka aku menjawab, Allah. Akhirnya orang tersebut menyarungkan kembali pedangku, dan inilah orangnya sedang duduk. Artinya apa? Dia masuk Islam. Seperti itu. Jadi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kayak gitu gimana ya? Misalnya kita jumpa musuh, tawakal enggak kita kepada Allah? Wallahu alam ya. Anda pun juga tidak tahu. Kita semuanya memiliki kadar keimanan masing-masing. Semoga kita menjadi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini. Dari Abu Bakar As-Siddiq, ia menuturkan, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghari faraitu atharal musyrikina, qultu ya Rasulullah. Dan aku melihat jejak-jejak kaum musyrikin, maka aku berkata, ya Rasulullah, seandainya salah seorang dari mereka mengangkat kakinya, artinya dia angkat kakinya, tentu dia akan melihat kita. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa pendapatmu jika ada dua orang dan Allah lah yang ketiga? Artinya apa? Rasulullah kuat sekali tawakalnya. Ketika bersembunyi di gua Hira, bukan gua Hira ya, di Ghor ya, gua Sur ya. Gua Sur, ya taib barakallahu fikum. Itu kalau misalnya orang-orang musyrikin melihat tapak mereka, itu pasti akan mendapatkan bahwasanya Nabi ada di bawah mereka. Dan mereka pasti akan bisa menangkap Rasul karena Rasul tidak ada tempat untuk lari lagi. Cuman kata Nabi SAW, apa pendapatmu wahai Abu Bakar? Di antara dua orang, Allah yang ketiganya. Ini tawakal yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau misalnya di buron kayak mana? Wah, berarti kalau satu orang, satu orang yang keduanya adalah siapa? Malaikat azab enggak? Baik, barakallahu fikum. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang keempat adalah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, hasbunallah wa ni'mal wakil adalah ucapan Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke api. Jadi jemaah kaum muslimin, ketika ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke api neraka, ke api jilatan api yang diciptakan oleh Namrud dan bala tentaranya, ya, maka ucapan dari Nabi Ibrahim pada saat itu adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah dan Dia sebaik-baik ya tempat berlindung. Ya, baik, barakallahu fikum ya. Juga diucapkan oleh Nabi SAW ketika orang-orang kafir berkata, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu tidaklah menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi pelindung kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, hasbunallah wa ni'mal wakil adalah sebab kita mendapatkan perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya antum
naik mobil ya, di depan ada polisi. Baca itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil ya kan. Antum malas ya diperiksa-periksa ya, vaksin apa segala macam. Anda pernah gitu ya, Anda baca la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ternyata polisinya enggak nyetop. Mungkin polisinya sedang apa ya, salah lihat mungkin ya. Seperti itu jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa ikum. Yang kelima adalah mencegah kesyirikan. Yang kelima adalah mencegah kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun salasan." Tiarah adalah syirik, tiarah adalah syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi sebanyak 3 kali. Tidaklah di antara kita kecuali beranggapan seperti itu, akan tetapi Allah menghilangkan dengan tawakal. Jadi memang di antara diri manusia ini, kita nih semuanya memang ada perasaan-perasaan seperti itu. Wah, ini kita bakal apa? Bakal sial, kita bakal kalah, ini seperti ini. Pesimisme. Cuman Allah Subhanahu wa taala hilangkan itu karena adanya ya tawakal dalam hati kita. Baik, barakallahu fikum jamaah kaum muslimin ya. Itulah beberapa. Yang terakhir adalah membuat kita tenang. Ini yang terakhir, bahwasanya keutamaan tawakal adalah membuat kita tenang. Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabat, "Bagaimana aku bersenang-senang sementara malaikat peniup sangkakala telah menelan tanduk. Ya, dan mendengar izin kapankah diperintahkan untuk meniup, lalu aku akan meniup." Artinya malaikat peniup sangkakala ini sedang bersiap-siap ini mendengar kapan Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk meniup sangkakalanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana aku bisa bersenang-senang? Karena Rasul tahu. Nah, kalau kita semakin mengetahui hakikat diri kita, semakin mengetahui keagungannya Allah, maka semakin jauh kita daripada kelalaian-kelalaian jemaah. Semakin jauh kita pada permainan-permainan yang tidak ada gunanya, dan semakin jauh juga kita pada teman-teman yang enggak ada gunanya. Karena kita tahu enggak ada gunanya. Iya, sedangkan waktu ini sempit. Sekarang 15 menit itu enggak ada artinya. 5 menit enggak ada artinya sekarang. Ya kan? 5 menit itu enggak ada artinya. Kita misalnya tidur, bangun setengah 7, misalnya setengah 7 kita mulai tidur. Bentar lagi, 5 menit lagi. Kita mungkin baru saja memejamkan mata lagi, sudah 5 menit. Waktu sedikit. Ya, umur kita pendek. Kalau kita habiskan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, maka sungguh ini adalah kerugian yang nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Demi masa sesungguhnya manusia itu pasti dalam kerugian yang nyata sekali, kecuali mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, serta mereka saling menasihati tentang kebenaran dan saling menasihati untuk sabar di atasnya. Nah, ini maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, sepertinya hal itu terasa berat oleh para sahabat Nabi SAW, lalu beliau bersabda kepada mereka, ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya kengerian hari kiamat, ya, apa takutnya kita akan mati, banyak-banyaklah ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik, barakallahu fikum. Ya, ini adalah beberapa beberapa hal keutamaan tentang tawakal. Coba ada yang mau ulangi 1, 2, 3 sampai 6 beserta sedikit penjelasannya. Baik, yang bawa catatan silahkan. Abu Mir kenapa enggak nyatat? Oh, nyatat. Oh ya, tuh pakai itu ya. Pakai alat ya. Coba siapa yang mau mereview kajiannya dari 1 sampai 6? Baik. Sampai 7 apa 6? 6, mana 7? Ikhtilaf ya. La ba'sa. Coba. Baik. Bacalah. Tapi dengan penjelasan ya. Paham-paham yang antum pahamin ya. Jangan 1, 2, 3, 4, 7 semuanya nulis kayaknya. Cuman pemahaman ini coba. Siapa mau? Abu Hamzah lah coba. Fadal. Yang pertama, diberikan rezeki oleh Allah. Ya. Yang pertama, kau tujuh mana? Tujuh yang pertama, jika disebut sama Allah, bergetar hatinya. Bergetar hatinya. Kemudian ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka hatinya bergetar. Taib. Terus Yang kedua, jika diberikan rezeki oleh Allah,
diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala jika orang bertakwa. Dalilnya apa? Namanya tawakkal Allah tawassul. Terus Ini kita dalilnya tadi dari hadis Nabi bahwasanya kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki seperti rezekinya burung. Mereka pergi dari pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan apa? Bitonan. Bitonan itu baton itu perut, bitonan itu kenyang, penuh perutnya, buncit. Baik, antum kalau makan buncit nggak? Kenyang-kenyang, ya kan? Tapi nanti kempes lagi kan? Nah, seperti itulah dia. Baik, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan tawakal akan mengalirkan rezeki kepadamu tanpa keletihan dan usaha keras. Yang kita jelaskan tadi. Baik, masuk yang ketiga. yang ketiga masuk surga tanpa hisab dan azab. Baik, Syaratnya ada 4. iya. Tidak pernah terhayul, yaitu percaya tentang kesialan. Kemudian tidak meminta rupiah. Kemudian tidak melakukan kai, Baik. ditusuk besi panas. Kemudian hanya kepada Allah mereka bertawakal. Yang keempat, menghilangkan rasa takut. Kemudian yang kelima, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi menghilangkan rasa takut ini apa dalil landasannya? Kenapa tawakal ini menjadikan rasa takut itu hilang? Karena Allah yang menjadi pelindung. Ya, dan pendalilannya apa? Pendalilannya hadis Nabi SAW ketika Nabi menggantungkan senjatanya dan berbaring. Dan ketika Nabi sudah berbaring, ada orang yang mengambil pedangnya ketika itu dan hampir menghunuskan pedang kepada Nabi. Namun Nabi berkata, siapa yang melindungimu? Kata Nabi, Allah. Sehingga dia pun ya masuk Islam. Di riwayat yang lain, dia tersungkur dan dia tidak bisa lagi memegang pedangnya, lemas tangannya. Sehingga Nabi SAW kembali mengambil pedangnya dan mengatakan, sekarang siapa yang melindungimu dari aku? Maka dia katakan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu riwayat yang lain. Cuman hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya. Terus Berikutnya yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian 6, mencegah kesyirikan. Kemudian Yang terakhir, membuat hati tenang. Barakallahu fikum ya. Nah, itulah ya kiranya hal-hal yang mendatangkan kenikmatan kalau kita bertawakal kepada Allah. Insyaallah kita akan pekan depan membahas tentang dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala tentang tawakal ini. Allah taala alam. Kalau ada pertanyaan silahkan. Di luar tema juga nggak masalah. Mengenai masuk surga tanpa hisab tadi, Ustaz. Kalau anak bayi yang meninggal itu termasuk nyatat, yang maksudnya dia tidak masuk surga tanpa hisab dan azab juga. Anak bayi dia tidak dibebankan syariat karena dia lahir secara fitrah. Kata Nabi, setiap bayi yang lahir itu Islam. Orang tuanya menjadikan dia Yahudi atau menjadikan dia Nasrani. Jadi fitrah dia. Anak bayi yang meninggal dia dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Kalau meninggal sebelum balik dua orang masih kecil, maka itu jadi syafaat untuk orang tuanya nanti. Dia masuk surga tanpa hisab. Siapa? Anak itu? Insya Allah. Karena dia, kalaupun ada, dia hanya sekedar pertanyaan ujian saja. Karena dia tidak punya dosa, bagaimana mau dihisap orang yang tidak berdosa? Orang yang tidak ada dosa bagaimana dihisap? Orang yang tidak berdosa, orang yang belum dikatakan dosa adalah orang yang belum balik itu berdosa tidak? Orang belum balik sudah berdosa atau tidak dia? Tidak berdosa dia, karena dia belum berakal. Maka ketika dia wafat, maka tidak dikenakan dia pertanyaan-pertanyaan. Namun Agama lain, ya, agama lain, baik agama lain. juga termasuk dia adalah Islam. Ketika kapan dikatakan dia ini sudah menjadi Nasrani atau Yahudi? Ketika dia sudah mencapai baligh. Dia sudah mengerti baik dan buruk dan orang tuanya mendidiknya menjadi seorang Yahudi dan Nasrani. Baik, yang lain? Mengenai yang apa tadi 72 orang
yang tidak pernah meminta untuk diruqyah. Bagaimana kalau ada orang lain yang meminta kita untuk meruqyah, kita nggak meminta gitu kan? Kita meruqyah orang. Kalau kita meruqyah orang tidak masalah. Yang masalah ini kita minta diruqyah. Coba tentang Ustaz. Misalnya alhamdulillah sakit. Bang Juli tolong bilang sama Ustaz. Biarkan sama aja meminta. Sama aja. Innamal a'malu binniyat. Kalau pengen ruqyahnya mana? Ya? Kalau pengen ruqyahnya mana? Pingin diruqyah? Ya keluar dari keutamaan itu. Memang berdosa, Ustaz. Enggak berdosa. Cuman apa? Cuman dia tidak mendapatkan bonus itu. Bonus tanpa azab dan tanpa hisab. Kalau ini ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri itu bukan minta diruqyah, tapi kita membaca doa kepada Allah. Ruqyah itulah doa. Iya ya nggak masalah. Kalau itu lebih bagus lagi. Itu berarti kita tidak minta ruqyah, tapi kita meruqyah diri kita sendiri. Ya itu nggak masalah. Ruqyah mandiri namanya. Ruqyah zatiyah. Baik, ada lagi? Kebanyakan karena lemahnya keyakinan mereka, sikit-sikit minta ruqyah, sikit-sikit minta kusuk kata orang kan. Nanti lembek badan. Tak baik, salah kali Pak. Nggak baik ini kamu nih seperti ini. Kalau baik, ya itulah aku katanya. Baik, ada lagi? Kalau minta dibekam tak? Berbekam nggak termasuk dari hadis. Antum kalau sanggup darah udah tafadhol. Soalnya pernah anak di Setapak Sebayan, kalau bekam dulu nih, bekam nggak boleh. Pokoknya ada dalil di depan orang RRI itu. RI. Minta dibekam, maksudnya minta upah dari bekam mungkin. Kalau minta bekam nggak ada masalah. Kalau minta upah dari bekam, nah ini dipermasalahkan, diikhtilafkan para ulama. Artinya mentarifkan, menjadikan itu sebagai profesi yang menguntungkan. Nah ini masalah. Karena tidak ada dalil menunjukkan, menegakkan bahwasanya ya bekam itu bisa dijadikan untuk profesi. Karena dalil-dalil menunjukkan bahwasanya kalau dikasih ya sudah terima. Kalau tidak maka tidak mengapa. Bahkan Imam Ahmad berapa dirham yang dikasih Nabi, segitu yang dikasih Imam Ahmad. Nah, adapun sekarang mereka menjadikan tarif 3 titik 5.000, 4 titik 10.000, 7 titik tambah titik apa namanya vital untuk kejantanan, tambah lagi duitnya. Ini dari mana dalilnya? Enggak ada dalil menumpang seperti ini jamaah kaum muslimin. Antum kalau mau menolong orang, tolong orang saja. Jangan bawa ya hadis-hadis Nabi, jangan bawa sunnah Nabi. Wah, ini adalah tibun nawawi, tapi bayar. Enggak ada seperti ini dalilnya. Antum silakan buka yayasan, buka praktik tibun nabawi. Yang di situ dia ada ruqyah syar'iyyah, ada di situ bekam. Namun jangan kita menjadikan itu sebagai tarif untuk kita mencari sesuatu yang apa. Nah, ini masalahkan ulama. Namun kalau antum minta bekam ya tiap hari pun enggak apa-apa, asal antum tahan lah. Ya kan? Kalau antum tahan tiap hari bekam, enggak masalah. Training ruqyah syar'i itu mana? Ya? Training ruqyah syar'i itu mana? Pekerjaannya tuh. Latihan ruqyah syar'i gitu. Tujuannya apa? Tujuannya kan kalau ruqyah itu menyembuhkan ya. Enggak, tujuannya latihan itu apa? Dia menjadi peruqyah atau dia minta ngobatin sama orang? Jadi peruqyah ya. Kalau jadi peruqyah ya enggak apa-apa. Iya. Karena butuh juga peruqyah ini. Karena apa? Dukun banyak. Mereka lari ke dukun. Cuman itu tadi, peruqyah ini adalah cabang keimanan. Yang paling benar adalah diedukasi masyarakat ini bagaimana seseorang itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masalahnya. Ini masalah yang tidak ada sama sekali hadir di tengah-tengah masyarakat, tidak diajarkan, belum diajarkan. Maka hendaknya diajarkan masyarakat untuk seperti ini, tauhid, berpegang kepada Allah, bertawakal kepada Allah, yakin akan pahala darinya, sabar, bab syukur dan sebagainya. Maka seseorang itu tidak akan mudah untuk seperti itu. Namun peruqyah ini dia ruqyahnya enggak mau menjelaskan, mau dijelaskan dia. Begini tauhid, supaya engkau itu tidak mudah untuk minta diruqyah, supaya kau itu supaya kuat untuk meruqyah dirimu sendiri. Nah, diajarkan seperti ini. Nah, ini masalahnya. Baik. Ada lagi? Nambah yang tadi Ustaz sampaikan tentang diajarkan orang.
umumnya di seputaran masyarakat kita nih terkait tawakal ini kan keimanan. Jadi bagaimana kalau kita di satu perahu, satu orang bertawakal dan orangnya satu lagi tidak meyakini tawakal. Bagaimana kita mengajak untuk dia bertawakal yang sama dengan kita agar mencapai tujuan yang sama. Seperti contoh waktu sholat, kita mau masuk sholat, kita berada di perahu, kita punya keyakinan kita mau sholat di masjid itu, tapi dia tidak punya keyakinan untuk sampai ke situ. Bagaimana kita memotivasi dia untuk dia juga punya tawakal seperti kita? Kan nggak mungkin kita membahas ilmu di situ, Ustaz. Iya. Kita jemaah kaum muslimin rahimani Allah, ini kerja dakwahnya kerja sama-sama. Nggak bisa satu orang. Harus dai-nya kerja sama semuanya. Mendakwahkan tauhid, pentingnya sholat jamaah. Jangan mereka itu duduk ngelawak. Ketawa-ketawa dia, dapat dia 5 juta. Ya kan? Ini nggak benar. Nggak benar kayak gini. Seorang dai hendaknya mengingatkan manusia untuk kembali kepada Allah. Seorang dai hendaknya tugasnya adalah menjadikan manusia itu lebih beriman, lebih mengetahui hakikat dirinya, bukan mengajak kepada dirinya, bukan mengajak kepada selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga PR bagi kita untuk para dai yang ada di dunia Islam ini, untuk kita bersatu di atas dakwah yang hak, di atas dakwah yang mengajak seseorang untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contohkan kepada masyarakat. Bawa masyarakat, kenalkan masyarakat. Nah, inilah kita jalannya, inilah dakwah seperti ini. Berapa orang itu? 2, 3, 4, berapa orang kita nih? 10 orang lebih. Nah, kita dakwahkan dengan cara sikap kita kepada mereka. Kadang-kadang dakwah sikap itu lebih baik daripada dakwah lisan. Kita ke masjid setiap hari, ya kita ajarkan mereka, maka mereka akan melihat jemaah kaum muslimin. Kemudian diajak ngaji, itulah caranya. Kalau kita memaksa, kata Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din, enggak ada paksaan di dalam agama ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya innallaha la yahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan beri hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Abu Thalib adalah orang yang paling disayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di antara orang yang ada di dunia ini, makin Nabi yang mengharapkan Abu Thalib itulah ada orang yang masuk surga. Namun ternyata Allah berkehendak yang lain. Nabi sudah mendakwahkan. Artinya apa? Ikuti jalan Nabi cara berdakwah. Kita sampaikan kepada mereka, ternyata mereka juga tidak sama yang seperti yang kita inginkan, maka Allah taala alam, itulah usaha kita dan kita sudah bertanggung jawab di sisi Allah ketika Allah bertanya kepada kita nanti. Bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita adalah bagaimana memperbaiki diri kita sendiri dan bagaimana kita mengajak keluarga kita dan tentunya berusaha untuk mengajak masyarakat kita. Tidak lebih dari itu. Ya. Qul innama ana nazirum mubin. Katakan, aku hanya seorang pembawa peringatan yang jelas saja. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan, aku hanya manusia biasa, bukan superhero, bukan superman yang bisa memberikan hidayah kepada orang. Si fulan dapat hidayah, si fulan dapat hidayah. Kalau begitu, hidayah ini bisa dibeli oleh orang. Abu Jahal masuk Islam. Ya kan, Abu Lahab masuk Islam. Abu itu masuk Islam semuanya. Nggak ada perang, nggak ada permusuhan, pertengkaran antara tauhid dan syirik. Inilah ujian bagi kita jemaah kaum muslimin. Dan tentunya satu, antum jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Ini pegang baik-baik sampai antum menemui Allah. Jangan merasa diri antum lebih baik daripada siapapun. Karena kalau kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, maka di saat itu juga kita menjadi orang-orang yang menyepelekan orang. Rasulullah SAW bersabda, ya, tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya sekecil dia sombong walaupun dia berbentuk atom. Apa itu? Kata Nabi SAW, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menyepelekan manusia. Jangan. Kita ngaji bukan untuk merasa diri kita hebat. Terkadang banyak ini kejadian pada ikhwan. Langsung juga ngomong karena juga ada, Ustadz, kenapa saya ini merasa kalau saya di hadapan orang-orang awam, serasa mereka ini semuanya amalannya batil, kita lah yang terbaik, mereka ini seperti ini. Jangan. Kita seperti ini karena Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita, maka cintai mereka sebagaimana kita inginkan dia dapatkan seperti kita. Jangan kita vonis-vonis, jangan kita sangka-sangka. Jangan kita anggap-anggap bahwasanya mereka amalannya batil. Doakan mereka. Inilah ngaji kita.
Anda nggak mau jamaah Anda dimanapun berada, di Medan, di Binjai, dimanapun, di sini juga, untuk kita itu menjadi orang yang keluar dari ngaji ini merasa sombong. Lah, nggak usah ngaji kalau kayak gitu. Ngapain? Nggak guna ngaji kayak gitu. Ngaji kita lah, ngaji menjadi orang yang tawaduk kepada sesama. Taib. Tawaduk ya. Ketawa sambil duduk. Ya, taib. Ada lagi terakhir ya? Sudah? Satu lagi. Di kemarin kita pengajian kita kan amalan hati sebagai penyokong pendukung untuk amalan zohir ya. Bukan gitu kan? Gimana? Amalan hati itu penyokong Iya, iya. untuk amalan zohir. Heeh. Terus bagaimana ini kan amalan hati ini kan nggak tahu, nggak tampak kan misalkan. Jadi bagaimana kita tuh kepada yang lebih muda atau anak kita atau kita menjelaskan itu tentang amalan hati gitu. Apa langkah awalnya yang lebih baik kita tuh menyampaikan tentang amalan hati? Nasihat, kalau kita sampaikan dari hati ke hati, maka akan sampai ke hati. Nah, kamu kalau kamu minta sama Allah ya. Itu mengajarkan kita, anak kita keikhlasan, mengajarkan amalan hati. Rasulullah SAW mengatakan kepada Ibnu Abbas, ya, kalau kau minta kepada Allah, mintalah. Kalau kau mau minta kepada Allah. Kalau kau minta pertolongan kepada Allah. Ini menunjukkan apa? Rasulullah mengajarkan amalan hati kepada Ibnu Abbas. Artinya kalau ingin mengajarkan, tahap pertama adalah untuk dia mengikat dirinya kepada Allah. Kamu jangan mencuri ya, Allah melihatmu. Sehingga dia terpatri dalam hatinya bahwasanya dia takut kepada Allah. Inilah amalan hati. Nah, kalau yang lain-lainnya itu akan dipelajari nanti. Keikhlasan, karena itu hanya mampu dikonsumsi orang-orang yang berakal. Orang-orang dewasa bisa, namun anak-anak nggak ngerti. Kita jelaskan syarah ulama gini-gini, apa kata Abi? Nggak ngerti anak katanya. Yang penting dapat hadiah aja, iya aja. Nah, caranya seperti itu. Caranya yang simpel-simpel. Nah, jangan mencuri ya, jangan bohong ya. Nanti kalau bohong, Allah mengazab orang-orang yang bohong. Nah, maka dia tertanam rasa takut. Kalau minta sama Allah. Mau minta apa? Minta baju. Minta sama Allah. Nanti kita bangun ya. Abi bangunnya jam 4 subuh ya. Kita sholat tahajud, kita minta sama Allah ya. Nah, gitu caranya. Caranya mendidiknya seperti itu, mengajarinya ya dengan cara pelan-pelan seperti itu. Baik. Jelas? Ya, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.